Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Terima kasih. Nah, untuk bentuk rasa nasionalisme kepada bangsa kita Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya beri kesempatan kepada siswa yang paling disiplin hari ini. Silahkan maju. Terima kasih. Anak-anak, saya akan mengabsen kalian semua. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya. Sebelum kita lanjut, saya akan mempersiapkan psikis dan psikologi dan fisik kalian untuk lebih siap lagi mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, yang bajunya belum rapi, yang bajunya belum dimasukkan ke dalam, yang kerudungnya masih miring, yang duduknya masih bercampur laki-laki dan perempuan, dan sebaliknya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan yang terpenting, kalian harus tetap semangat. Terima kasih. Apakah kalian sudah siap belajar semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang kalau sudah siap, silakan bentuk kelompok sesuai keinginan kalian. Hari ini Ibu memberikan kesempatan kalian untuk membentuk kelompok sesuai keinginan kalian. Silakan kelompok 1, 2, 3. Kembali ke tempat. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Oke. Anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang pelajaran keras hati. Ya, hari ini masih tentang hati, masih tentang perasaan. Hari ini Ibu akan memberikan kalian pelajaran tentang perasaan hati juga. Ada yang bisa menebak? Oke, contohnya, kalau misalnya barang kita diambil oleh orang, bagaimana perasaan kita? Baik sekali. Jadi kita akan marah. Nah, sudah siap belajar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang marah, atau dalam bahasa Arab disebut godop. Namun sebelum belajar, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menguraikan pengertian godop dengan benar. Siswa mampu menganalisa macam-macam godop dengan benar. Siswa mampu menganalisa dalil godop dengan benar. Siswa mampu mendeteksi cara menghindari godop dengan benar. Siswa mampu bermain peran cara menghindari godop dengan benar. Ya, sudah siap semuanya? Nah, anak-anak, apa kalian ada yang tahu pengertian godop itu sendiri? Bagus sekali pendapatnya. Jadi, silakan lihat proyektor. Godop adalah istilah untuk menyebutkan perasaan marah yang merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Di sini bisa dipahami? Ya. Anak-anak, apakah boleh kita marah? Ya, kenapa? Oke, pendapat yang sangat bagus sekali semuanya. Nah, jadi kita boleh marah. Dalam Islam, marah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, marah yang diperbolehkan. Seperti apa itu marah yang diperbolehkan? Marah yang diperbolehkan adalah marah untuk dalam keadaan tertentu. Contohnya, yang pertama, marah untuk mempertahankan kehormatan. Nih, di sini Ibu beri contoh adalah perempuan yang dilecehkan. Nah, ketika perempuan dilecehkan, maka seorang perempuan boleh marah. Dan yang kedua, marah untuk
membela harta benda. Contohnya, kita bersepeda, berkendara, kemudian dibegal oleh penjahat. Di situ kita boleh membela harta kita. Yang kedua, untuk membela agama. Ya, contohnya ada masjid yang dibom, yang dicoret, ada orang menggambar karakter Nabi, maka sebagai umat Islam kita harus marah ketika agama kita dihina. Selanjutnya, marah untuk membela hak-hak umum. Contohnya, jika ada seseorang yang dengan sengaja merusak jalan misalnya, maka kita harus marah. Sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya? Oke, lanjut ya. Yang kedua, marah yang tidak diperbolehkan. Apa itu marah yang tidak diperbolehkan? Marah yang tidak diperbolehkan adalah marah yang hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Contohnya berkelahi, memperebutkan wanita misalnya, atau tawuran yang tanpa dengan alasan yang jelas. Di sini ada yang pernah seperti itu? Alhamdulillah, anak soleh-solehah semuanya. Oke, next anak ya, masih lanjut ya. Oke, sekarang perintah untuk menahan amarah. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada di surat Ali Imran ayat 134. Sekarang apakah kalian ingin tahu bagaimana cara untuk menghindari marah? Yang pertama, takut akan siksa Allah. Ya, kita sebagai orang yang beriman, kita harus takut akan siksa Allah. Yang kedua, mengingat bahwasanya menahan amarah adalah sebuah keutamaan dan wasiat Rasulullah. Ya, jadi menahan amarah itu adalah keutamaan. Ya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Yang ketiga yaitu mengucap ta'awudz. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kalau kita marah harus mengucap ta'awudz? Karena marah itu berasal dari setan. Ya, oleh karenanya kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Yang selanjutnya, mengubah posisi duduk seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila kalian marah, maka kalian harus, jika dalam keadaan berdiri maka segera duduk, jika duduk maka segera ia berbaring. Jadi dari berdiri, duduk, kemudian berbaring. Selanjutnya dianjurkan untuk berwudu. Jadi kalau marah langsung saja berwudu. Kemudian dengan mengingat dan mengagungkan Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, bisa dengan istighfar. Yang penting kalimat-kalimat thayyibah. Selanjutnya diam. Ya, jadi kalau kita marah maka kita tidak disarankan untuk banyak berbicara, tapi dengan diam. Karena dengan diam akan meredam emosi. Selanjutnya, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Oke, selesai sampai di sini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Sekarang silahkan di kelompok kalian silahkan berdiskusi. Silahkan diskusikan tentang materi kita hari ini. Ya, silahkan mengambil kesimpulan kelompok 1, 2, dan 3. Oke, bagus semuanya. Terima kasih anak-anak, kerja yang baik. Nah, sekarang kita sampai pada proses bermain role playing. Apa itu role playing? Yaitu bermain peran. Ya, bermain peran. Ya, jadi kita bermain peran sesuai tadi contoh
marah yang diperbolehkan, kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Oke, penampilan yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan kepada kalian. Ya, jadi kita sebagai muslim yang baik, kita harus bisa menempatkan kapan kita marah dan kapan kita tidak boleh marah. Ya. Anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan dikerjakan di rumah. Ya, terima kasih, kerja yang baik sekali. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dalam tujuan pembelajaran ini sudah C4 bahkan C6 sesuai dengan jenjang pendidikan yang saya ajarkan itu di MA. Kemudian step-stepnya saya sudah insya Allah sudah mengikuti semuanya, dari salam, doa, bentuk nasionalisme, bentuk disiplin dengan absensi, kemudian apersepsi, kemudian step-step dalam pembelajaran itu tersendiri, kemudian LKPD dan role playing. Kemudian tadi sudah mengambil kesimpulan dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih metode role playing? Karena ini adalah metode baru bagi saya dan saya praktekkan kemarin waktu video pembelajaran, dan alhamdulillah sangat saya kira dan menurut saya sudah sangat berhasil untuk mengambil perhatian anak-anak dan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.